Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Materi yang akan dibahas yaitu koperasi syariah. A. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip tujuan dan kegiatan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Koperasi simpanan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatannya usahanya meliputi simpan pinjam dan pembayaran berdasarkan syariah termasuk pengolahan zat, infak, sedekah, dan wakaf. Secara sosiologi, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Waqaf Tamil (BMT). Koperasi syariah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun teknologi Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. B. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Zamanuddin di Solo. Sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia yang pertama kali dipromosi oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. BMT berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berhak menggunakan badan hukum koperasi. BMT yang berdasarkan syariah tidak memberlakukan bunga dan menggunakan etika moral dengan mempertimbangkan kaidah halal haram pada saat melakukan usahanya. C. Dasar hukum koperasi syariah. Dalam melakukan kegiatan koperasi syariah berlandasan pada 1. Al-Quran dan hadis terutama tentang prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. 2. Pancasila dan UUD 1945. 3. Peraturan materi koperasi dan usaha kecil dan menengah atau KUKM. D. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah yaitu 1. Perhimpunan dana. Adapun secara umum sumber dana koperasi syariah yang dapat diklarifikasikan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan inferensi dari pihak lain. 2. Penyaluran dana. Koperasi syariah menyalurkan dana dalam bentuk pengalihan utang atau hiwalah, sewa menyewa atau ijarah, maupun pemberian manfaat dalam bidang pendidikan dan lain-lain. 3. Inferensi atau kerjasama. Dalam hal melakukan kegiatan ini, forensik operasi syariah melakukannya dengan sekma, muhadharobah, dan musyawarah. 4. Jual beli. Jual beli dalam usaha jasa dan keuangan syariah terdiri dari 2 jenis, yaitu bai'al muhadharobah dan bai'al istishana dan bai'al salam. 5. Pelayanan jasa. Selain kegiatan himpunan dana, penyaluran dana, inferensi, dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan usaha jasa yaitu sewa menyewa atau ijarah dan penitipan atau waldiyah. 6. Pengalihan utang atau hawalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran utang anggota kepada pihak lain. 7. Penyerahan syariah, yaitu penahanan aset dari anggota sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya dari koperasi syariah, yang mana koperasi tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman tetapi menerapkan biaya penyimpanan terhadap aset yang dijadikan jaminan. 8. Pendelegasian mandat atau wakalah, yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi untuk pengurusan SIM, STNK, atau pembelian barang tertentu, di mana koperasi syariah bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh anggota untuk menyelesaikan urusan tersebut dan anggota berkewajiban membayar jasa atas wakalah tersebut. 9. Jaminan kafalah merupakan kegiatan peminjaman yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai jaminan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. 10. Pinjaman lunak.
yaitu pinjaman uang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, di mana anggota hanya berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa harus membayar tambahan bunga. Hikmah dan manfaat koperasi syariah. Adapun manfaat dari koperasi syariah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu 1. Mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pengurus dan anggota koperasi syariah agar lebih potensial, amanah, konsisten, dan konsekuensi dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam. 3. Meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan atas demokrasi dan kekeluargaan. 4. Berhubungan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. 5. Memperkuat keanggotaan koperasi sehingga sering bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi operasi. 6. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. 7. Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, mikro, dan menengah dari para anggota koperasi. Sekian dari kami, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.